Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Asia, NIM 20010104003 dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya belajar sastra, mengenai periodisasi secara sastra, dan juga angkatan sastra. Yang pertama ada pengertian sastra. Namun sebelumnya, sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Sejarah sastra merupakan pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat para sastrawan, riwayat pendidikan sastra, sejarah muncul-munculnya genre sastra, kritik, perbandingan gaya, dan perkembangan kesusastraan. Fungsi sejarah sastra yaitu sejarah tidak hanya memberikan gambaran tentang perkembangan gaya sastra suatu bangsa, tetapi perkembangan sastra daerah atau sastra lokal. Dan perkembangan sastra lainnya sebagai bentuk hasil budaya sastra. Sejarah sastra digunakan sebagai kegiatan penelitian sastra secara khusus dan budaya umum, sehingga kita dapat mengetahui persoalannya. Ilmu sastra mempelajari mengenai teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Yang ketiganya saling berkaitan. Sejarah sastra mencakup hal sejarah sastra sebuah bangsa atau nasional. Cakupan sejarah sastra meliputi sejarah perkembangan puisi, novel, drama, esai, dan sebagainya. Penulisan sejarah sastra dapat juga mencakup penulisan tentang sejarah kepengarangan seseorang sejak awal penulisan sampai dengan perkembangan terakhir. Dalam mempelajari teori sastra, sejarah sastra suatu bangsa dan suatu daerah tidak dapat ditinggalkan, karena timbulnya suatu teori sastra berangkat dari kehidupan masyarakat yang dicerminkan dalam sebuah karya sastra. Kelahiran dan periode sastra Indonesia. Pengertian sastra Indonesia adalah sastra berbahasa Indonesia yang sudah berkembang dari abad ke-20 sebagaimana tampak di media pers suatu usaha swasta atau pemerintah kolonial. Tujuan periode sastra adalah untuk memudahkan dalam hal pengembangan sejarah sastra. Selain itu, periode sastra menjadi penting untuk penciptaan karya sastra baru oleh sastrawan. Selain itu, juga untuk mengetahui perkembangan dan menjelaskan kesusastraan di Indonesia, perkembangan dari lahir hingga sekarang. Kemudian juga untuk menambah wawasan kita bahwasanya sastra juga memiliki periode masing-masing dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Periode sastra dapat dilihat berdasarkan bentuk, angkatan, dan juga tanggapan. Karakteristik perkembangan periode sastra Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, periode 1850 sampai dengan 1933. Karya sastra yang banyak ditulis adalah roman beralur lurus, gaya bahasanya mempergunakan perumpamaan klise dan peribahasa-peribahasa, tetapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Banyak digresi, bercorak romantis, dan ditaksis. Roman-roman mempersoalkan adat terutama kawin paksa, permaduan, pertentangan kaum tua. Salah satu karya dalam periode ini yaitu sastrawan Marah Rusli dengan karyanya Siti Nurbaya. Periode 1933 sampai dengan 1942 yaitu karya sastra yang banyak ditulis adalah puisi. Selain drama, cerpen, roman yang beraliran romantik. Mengarang yang termasuk periode ini adalah Amir Hamzah dengan karyanya Nyanyian Sunyi, Buah Rindu. Periode 1942 sampai dengan 1945 banyak karya propaganda dan syarat dengan politik Jepang. Mengarang yang menerbitkan novel propaganda lainnya adalah Nur Sultan Iskandar dengan karyanya yang berjudul Cinta Tanah Air pada tahun 1944. Periode 1945 sampai dengan 1961 yaitu mengetengahkan masalah kemanusiaan umum. Sastrawan-sastrawan yang berkiprah dalam periode ini adalah Khairil Anwar dengan karyanya Debu Campur Debu dan juga Kerikil Tajam yang Terampas dan Yang Putus. Periode 1961 sampai dengan 1971 yaitu mempersoalkan masalah masyarakat yang baru dalam suasana kemerdekaan. Rawan muncul pada periode ini adalah W.S. Rendra dengan karyanya Bruce and Bonnie, Balada Orang-Orang Tercinta. Periode 1971 sampai dengan 1998
yaitu banyak eksperimentasi sastra dalam sastra. Tokoh penting sastrawan periode ini salah satunya adalah Umar Khayyam dengan Priyayi Sri Sumara Bau. Periode 1998 sampai dengan sekarang, yaitu banyak karya sastra bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Penulis dan karya periode ini antara lain Ayu Utami dengan karyanya Saman dan Larung, Seno Gumir Aji Darman dengan karyanya Atas Nama Malam, Sepotong Senja Untuk Pacarku, dan Biola Tak Berdawai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai angkatan sastra. Terdapat 3 yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Bujangga Baru, dan Angkatan 45. Yang pertama ada sastra periode 1850 sampai dengan 1933 atau Angkatan Balai Pustaka. Pada awalnya, Angkatan Balai Pustaka didirikan pada tahun 1908 untuk Komisi Bacaan Liar Pribumi dan Rakyat, yang dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang beredar pada awal abad ke-20. Karya sastra yang terkenal pada masa ini adalah Azab dan Sengsara pada tahun 1920, karya Merari Siregar, dan karya Marah Rusli dengan karya Siti Nurbaya pada tahun 1922. Sastra Indonesia periode 1933 sampai dengan 1942 atau Angkatan Bujangga Baru. Bujangga Baru didirikan pada tahun 1933 oleh Sultan Takdir Ali Shah Jabana dengan menerbitkan majalah Bujangga Baru yang bertujuan untuk menumbuhkan kesusastraan yang baru sesuai semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah, karena sebelumnya dikatakan cerai-berai dengan menulis di berbagai majalah. Karya sastra pada masa angkatan ini diantaranya Sultan Takdir Ali Shah Jabana dengan karyanya Tak Putus di Rundung Malang pada tahun 1929, Amir Hamzah karyanya yaitu Nyonya Sunyi pada tahun 1937, dan Sanusi Pane yang banyak menulis drama yaitu Kertajaya pada tahun 1932. Sastra periode 1942 sampai dengan 1945 atau Angkatan 45. Angkatan ini lahir sebelum dan awal kemerdekaan. Pada periode ini 1942 sampai dengan 1945 atau Angkatan 45 ini tidak banyak karya sastra yang lahir karena banyak penulis yang menulis karyanya untuk kepentingan Jepang sebagai bagian dari propaganda Jepang. Jepang menuntut hasil kesusastraan berkenaan mengenai peperangan dalam menunjang kepentingan pemerintah. Situasi itu membuat karya sastra menjadi berwarna. Oleh karena itu, karya sastra yang mendukung Jepang akan memperoleh kesempatan publikasi, namun sebaliknya, karya sastra yang menolak akan disingkirkan. Pengarang yang muncul pada periode 1942 sampai dengan 1945 atau Angkatan 45 ini adalah Rosihin Anwar, Hairil Anwar, Lukis, Nur Syamsu, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.